Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami kelompok 8. Saya Audrinda Karisma Sandi, NIM 170701036, dan Elvira Yolanda NIM 170701042. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang deteksi dini perkembangan. Untuk yang pertama, dijelaskan kepada teman saya, Mbak Yola. Deteksi dini ini merupakan penjaringan yang dilaksanakan secara komprehensif untuk menemukan penyimpangan pada tumbuh kembang anak dan mengetahui serta mengenal resiko pada anak balita. Nah, melalui deteksi dini ini dapat diketahui penyimpangan tumbuh kembang anak secara dini, sehingga upaya pencegahan, stimulasi, penyembuhan, serta pemulihan dapat diberikan dengan indikasi yang jelas pada masa-masa kritis proses pertumbuhan. Upaya-upaya tersebut diberikan sesuai dengan umur perkembangan anak. Dengan demikian, dapat tercapai kondisi tubuh kembang yang optimal. Hal ini disebutkan oleh tim Dirjen Kesehatan Masyarakat tahun 1997. Dalam perkembangan anak ini ada hal-hal yang dapat diukur, diantaranya yaitu ada pengukuran berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Untuk pengukuran berat badan ini dilakukan secara teratur untuk memantau pertumbuhan dan keadaan gizi balita. Balita ditimbang setiap bulan sehingga dapat dilihat grafik pertumbuhannya jika ia mengalami suatu penyimpangan. Nah, untuk tinggi badan ini dilakukan untuk anak umur 2 tahun lah, umur 2 tahun dan juga 2 tahun ke atas. Untuk anak umur yang 2 tahun itu dilakukan secara berbaring, sedangkan untuk yang 2 tahun ke atas itu dilakukan dengan cara berdiri. Nah, hasil dari pengukuran ini dicatat pada KMS. KMS itu merupakan kartu menuju sehat untuk balita. Sedangkan untuk pengukuran lingkar kepala adalah cara yang dipakai untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan otak si anak. Biasanya ukuran pertumbuhan tengkorak mengikuti perkembangan otak, sehingga bila ada hambatan pada pertumbuhan tengkorak, maka perkembangan otak anak juga terhambat. Pengukuran ini dilakukan pada diameter oksifrontalnya. Dalam penilaian perkembangan, adapun instrumen yang dapat digunakan, salah satunya menggunakan DDST-2. DDST ini merupakan kepanjangan dari Denver Development Screening Test. DDST ini merupakan alat untuk menemukan secara dini masalah penyimpangan perkembangan pada anak. DDST itu ini digunakan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun ke atas. Nah, pemeriksaan yang dihasilkan oleh DDST ini merupakan pengganti evaluasi diagnostik. Jadi ini tuh lebih ke membandingkan kemampuan anak seusia sebayanya. Jadi anak satu dengan anak yang lain dibandingkan gitu loh. Apakah ini tuh wajar atau enggak jika seusianya dia tuh seperti itu gitu. Tes ini dibuat untuk menghasilkan diagnosis, namun lebih ke arah untuk membandingkan kemampuan perkembangan seorang anak dengan kemampuan anak yang lain seumurannya. Nah, ada beberapa aspek yang dapat dinilai di DDST itu ini. Di antaranya yaitu ada aspek sosial, perilaku sosialnya, motorik halus, bahasa, dan motorik kasar. Pada sosial ini, aspek yang berhubungan dengan kemampuan diri, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kalau yang motorik halus itu yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan gerak yang melibatkan bagian tubuh tertentu. Sedangkan untuk bahasa merupakan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara spontan. Untuk motoris kasar adalah aspek yang berhubungan dengan gerakan dan sikap tubuh. Selanjutnya ada pengertian perkembangan dan pertumbuhan.
Yang pertama ada pertumbuhan atau grow. Grow itu bertambahnya jumlah dalam sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur. Di antaranya tadi dia kan ada tinggi badan, berat badan sama lingkar kepala. Itu kan bisa diukur kan dengan alat ukur. Sedangkan untuk perkembangan itu merupakan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui kematangan dan belajar. Pengertian pertumbuhan sendiri itu merupakan perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia. Dalam hal ini ada dua faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Di antaranya ada faktor internal sama eksternal. Kalau misalnya yang faktor internalnya itu meliputi gen, sel, atom, kromosom, dan juga gizi. Kemudian untuk faktor eksternalnya itu ada lingkungan sekitar, baik itu pola hidup maupun olahraga. Nah, kedua faktor tadi itu sama-sama saling mempengaruhi dalam proses pertumbuhan si anak. Nah, perkembangan ini memiliki 4 sifat. Ada sifat multidimensi, sifat plastis, sifat konstektual, sama sifat abstrak. Lah, untuk sifat konstektualnya ini maksudnya semua perkembangan berlangsung dalam sebuah konteks atau setting atau latar tempatnya. Jadi kayak lingkungannya itu mempengaruhi pertumbuhannya, kayak misalnya lingkungan sekolah, kampus, kerja, keluarga, masyarakat, kelompok atau teman sebaya itu mempengaruhi fungsi-fungsi perkembangan dalam dirinya. Sedangkan di sisi lain ada pengaruh normatifnya juga, berdasarkan usia. Dalam perkembangan ini memiliki 4 sifat. Di antaranya ada sifat multidimensi. Sifat multidimensi ini merupakan integrasi antara pikiran, sosial, emosi, kognitif, fungsi biologi, serta interaksi sosialnya. Lah, intelijensi sosialnya. Lah, ada beberapa hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya, maka perkembangan secara psikologisnya akan terganggu. Sehingga ada beberapa orang yang stres karena tekanan pikiran atau terganggu sosial, emosi, pikiran, dan intelijensi sosialnya. Selanjutnya, perkembangan juga bersifat plastis atau kapasitas untuk berubah. Perubahan ini dapat ke arah yang lebih baik ataupun ke arah yang lebih buruk, tergantung faktor yang mendasari dalam menyikapi seseorang terhadap masalah yang dihadapi. Kayak gini, misalnya si B atau si A ini pada awalnya dia itu merupakan anak yang kayak nggak percaya diri, pemalu. Lah, ketika ia terus berkembang, ia menyadari bahwa hal ini tidak baik untuk dia atau dapat merugikan untuk dia. Kemudian dia berpikir bahwa ia akan merubahnya untuk menjadi yang lebih baik. Akhirnya ia terus berusaha dan melalui pelatihan atau strategi yang dapat diterapkan, akhirnya dia bisa berubah menjadi anak yang lebih optimis, anak yang lebih percaya diri di hadapan teman-temannya. Dalam hal ini, si B ini mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Lah, ada lagi si C. Si C ini awalnya anak yang optimis, anak yang semangat, anak yang pintar misalnya. Tapi di suatu keadaan dia mengalami stres atau mengalami suatu masalah sehingga dia mengalami penurunan prestasinya. Dia merasa tidak percaya diri atau tidak seoptimis sebelumnya, seperti itu. Jadi itu merupakan arah yang lebih berubah ke arah yang lebih buruk. Selanjutnya, manusia bersifat konstektual. Perkembangan manusia ini bersifat konstektual. Maksudnya semua perkembangan itu berlangsung dalam sebuah konteks atau setting atau latar tempat di mana ia berada. Misalnya kayak di lingkungan sekolah, kampus, kantor, kerja, itu bisa mempengaruhi si perkembangan seseorang itu. Kemudian yang sifat yang terakhir ada perkembangan itu bersifat abstrak. Lah, tetapi dapat diketahui dari perubahan tingkah laku atau perilakunya juga. Gangguan pada pertumbuhan. Gangguan pada pertumbuhan ini ada beberapa kan. Lah, menurut Suci Ningsih itu
Bila grafik berat badan itu di atas dari 120, kemungkinan anak itu mengalami obesitas atau kelainan hormonal. Sedangkan kalau grafik di bawah normal, kemungkinan anak itu bisa mengalami kekurangan gizi, kelainan hormonal, atau penyakit kronis. Untuk lingkar kepala itu menunjukkan isi kepala termasuk otak dan cairan pada cerebrospinalnya. Lingkar kepala yang lebih dari normal dapat dijumpai pada anak yang menderita hidrosefalus, megansefali, tumor otak, atau hanya merupakan variasi normalnya aja. Sedangkan apabila lingkar kepala itu kurang dari normal, dapat diduga anak itu menderita RM, malnutrisi kronis, atau hanya merupakan variasi normalnya aja. Dalam pertumbuhan ini, deteksi gangguan penglihatan dan pendengaran juga perlu dilakukan untuk mengetahui atau mengantisipasi terjadinya gangguan yang lebih berat lagi. Jenis gangguan penglihatan yang dapat diderita oleh anak antara lain adalah maturitas visual yang terlambat, gangguan refraksi, juling, nigtamus, amblyopia, buta warna, dan kebutaan akibat katarak, neurotis optik, glukoma, dan lain sebagainya. Dalam hal ini disebutkan oleh Suchiningsih tahun 2003. Ada 2 faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan, diantaranya ada faktor pranatal sama postnatal. Untuk faktor pranatal ini adalah dari faktor dari genetik dan infeksi torch yang terjadi selama kehamilan. Sedangkan untuk faktor postnatalnya ini sering mengakibatkan ketulian adalah infeksi bakteri atau virus yang terkait dengan otitis media. Gangguan pada perkembangan. Untuk yang pertama, gangguan perkembangan motorik. Penyebab dari gangguan perkembangan motorik ini adalah kelainan tonus otot atau penyakit neuromuskular. Dalam hal ini, faktor lingkungan serta kepribadian anak juga dapat mempengaruhi keterlambatan dalam perkembangan motorik. Anak yang mempunyai kesempatan untuk belajar seperti tidak mempunyai kesempatan untuk belajar, seperti sering digendong atau ditaruh di baby walker, dapat mengalami keterlambatan dalam mencapai kemampuan motoriknya. Untuk gangguan perkembangan bahasa, kemampuan bahasa ini merupakan kombinasi dari seluruh sistem perkembangan anak. Kemampuan bahasa itu melibatkan kemampuan motorik, psikologis, emosional, dan perilaku. Faktor yang dapat perkembangan bahasa dapat diakibatkan beberapa faktor, diantaranya ada faktor genetik, gangguan pendengaran, intelijensi rendah, kurangnya interaksi dengan lingkungan, maturasi yang terlambat, dan juga faktor keluarga. Selain itu, gangguan bicara juga dapat disebabkan karena adanya kelainan fisik seperti bibir sumbing, cerebral palsy, dan juga gagap. Selanjutnya ada gangguan emosi dan perilaku. Gangguan emosi dan perilaku ini terkait dengan psikiatri. Dan gangguan perkembangan privasif. Untuk gangguan psikiatrinya itu ada kecemasan. Untuk gangguan perkembangan pervasifnya ada anak autisme serta gangguan perilaku dan interaksi sosial. Deteksi dini penyimpangan mental emosional. Dampak atau pengaruh emosi terhadap penyesuaian pribadi dan sosial anak antara lain. Yang pertama, emosi menambah rasa nikmat bagi pengalaman sehari-hari. Emosi seperti kemarahan, ketakutan akan nikmat jika diberikan suatu kegembiraan. Jadi emosi ini itu jika kalau anak itu nggak ada mempunyai masalah dengan mengendalikan emosinya atau keseimbangan emosinya si anak, maka anak itu kurang menikmati atau kepuasan dalam menjalankan sehari-harinya gitu. Jadi kayak sehari-harinya itu kayak lempeng gitu loh. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya kayak emosi seperti kemarahan, ketakutan akan nikmat jika kemarahan, ketakutan itu akan hilang atau akan puas bagi anak jika diberikan suatu
kegembiraan. Lalu yang kedua yaitu emosi menyiapkan tubuh untuk melakukan sebuah tindakan pada anak. Jika persiapan ini tidak berguna, maka anak akan gelisah dan tidak tenang. Jadi suatu emosi pada anak itu bisa melakukan sebuah tindakan. Jadi emosi pada anak itu kayak anak itu udah tahu gitu loh, emosi itu mau dibawa kemana gitu. Jadi dia harus melakukan apa dengan emosi tersebut. Lalu jika misalkan persiapan tersebut, emosi tersebut tidak berguna, tidak berfungsi pada anak, atau mengalami keseimbangan emosi, ketidakseimbangan emosi, maka anak itu akan merasakan kegelisahan dan ketidaktenangan dalam menjalani kesehariannya anak. Lalu yang keempat ini sudah jelas bahwa emosi itu disebut sebagai alat komunikasi. Mengapa? Karena pada bentuk mimik, wajah, fisik menyertai emosi anak tersebut. Tanpa anak mengungkapkan kata-kata, maka lawan bicaranya akan mengerti bahwa anak itu sedang sedih atau sedang marah atau sedang senang, seperti itu. Makanya sebuah emosi itu bisa dibilang sebagai bentuk emosi, sebuah bentuk komunikasi. Nah, yang kelima ini, jika emosi anak itu terganggu, maka aktivitas mentalnya juga akan terganggu. Jadi misalkan kalau anak itu mempunyai kendala, tidak bisa mengseimbangkan emosinya, maka kegiatan mental seperti konsentrasi, pengingatan, penalaran dipengaruhi oleh emosi anak. Nah, anak-anak yang mengalami kendala tersebut maka menghasilkan prestasi di bawah kemampuan intelektual apabila emosi mereka terganggu. Di slide selanjutnya yaitu ada kondisi yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak. Di sini ada dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor pematangan, yang kedua yaitu ada faktor belajar. Jadi kedua faktor ini itu saling berkaitan satu sama lain dan tidak bergantung pada salah satunya. Dan kedua faktor ini itu saling berkaitan satu sama lain untuk mengembangkan perkembangan emosi pada anak. Lalu reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kanak-kanak, masa kehidupan anak-anak, dan itu tidak berarti tidak ada. Reaksi emosional itu mungkin akan muncul di kemudian hari dengan adanya pematangan dan sistem endokrin pada tubuh anak. Oke, yang pertama yaitu faktor pematangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pematangan bagi perkembangan emosi pada anak. Nah, pada buku yang saya baca, yaitu peran pematangan itu ada di perkembangan kelenjar endokrin penting untuk mematangkan perilaku emosional pada anak. Bayi secara relatif kekurangan produksi endokrin yang diperlukan untuk menopang reaksi fisiologis terhadap stres. Kelenjar adrenalin yang memainkan peran utama pada emosi mengecil secara tajam segera setelah bayi itu lahir. Untuk yang faktor kedua yaitu faktor belajar. Di sini ada peran belajar, yaitu terlepas dari metode yang digunakan dari segi perkembangan, anak harus siap untuk belajar sebelum tiba saatnya anak-anak itu pada masa belajar. Sebagai contoh, bayi yang baru lahir tidak mampu mengekspresikan kemarahan kecuali dengan menangis. Dengan adanya pematangan sistem syaraf dan otot, anak-anak mengembangkan potensi untuk berbagai macam reaksi. Pengalaman belajar mereka akan menentukan reaksi potensial mana yang akan mereka gunakan untuk menyatakan kemarahan. Jadi pada faktor belajar ini itu, pada peran belajar ini itu, anak-anak sudah tahu mana emosional mana yang akan digunakan pada anak untuk merespon sesuatu. Nah, untuk metode belajar yang menunjang perkembangan emosi, saya akan menyebutkan beberapa poin, yaitu yang pertama, belajar secara coba dan ralat atau trial and error learning. Anak itu terutama melibatkan aspek reaksi. Anak belajar
secara coba-coba untuk mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan terbesar kepadanya, dan menolak perilaku yang memberikan pemuasan sedikit atau sama sekali tidak memberikan pemuasan. Lalu yang kedua yaitu ada belajar dengan cara meniru, learning by imitation, yaitu sebagai contoh, anak yang pribut mungkin menjadi marah terhadap seorang guru jika ia seorang anak yang populer di kalangan teman sebayanya. Mereka juga akan ikut marah kepada guru tersebut. Jadi di sini misalkan anak tersebut itu mempunyai grup sebayanya, teman sebayanya yang mempunyai masalah dengan gurunya, lalu anak tersebut itu marah gitu loh, nggak terima dengan apa yang dilakukan guru oleh temannya tersebut. Lalu si anak ini tuh akhirnya meniru perilaku temannya sebayanya itu untuk tidak menyukai gurunya tersebut yang marah terhadap temannya itu, marah terhadap teman sebayanya itu. Nah, maka di sini itu faktor lingkungan itu juga sangat mempengaruhi perkembangan emosional pada anak. Jadi di sini faktor peran keluarga ataupun peran orang tua itu sangat mempengaruhi dan bisa mengendalikan emosi anak yang anak dapatkan di luar rumah. Nah, kalau yang ketiga ini belajar dengan cara mempersamakan diri, yaitu kalau yang dijelaskan di buku ini itu beda sama dengan belajar dengan cara meniru, tapi yang kedua ini tuh bedanya itu mereka lebih termotivasi untuk menirukan dengan orang yang dikaguminya. Jadi misalkan entah itu teman sebayanya, entah itu orang tuanya, entah itu kakaknya atau anggota keluarganya, dan itu dia tuh lebih termotivasi untuk meniru orang tersebut, hanya satu orang tersebut, dibandingkan dia harus menirukan orang lain, menirukan sembarang orang gitu loh. Jadi si anak itu kayak, oh ya sih, aku sama kayak orang tuaku, aku cocok dengan teman-temanku, akhirnya aku harus meniru teman-temanku atau orang tuaku atau anggota keluargaku yang dikagumi pokoknya. Dan dia nggak termotivasi atau nggak tertarik dengan menirukan gaya orang lain, kecuali dengan orang yang dia kagumi itu. Slide selanjutnya yaitu bahaya dalam perkembangan emosional pada anak. Karena emosi memainkan peran yang sedemikian penting dalam kehidupan anak, maka penting diketahui bagaimana perkembangan dan pengaruh emosi tersebut terhadap penyelesaian pribadi dan sosial yang akan dilakukan oleh anak. Tidak hanya dalam masa kanak-kanak, tetapi juga setelah mereka tumbuh menjadi remaja dan tumbuh dewasa. Jadi yang pertama ada gangguan emosi dan perilaku. Nah, di sini itu disebutkan kecemasan adalah salah satu gangguan yang muncul pada anak dan memerlukan suatu intervensi khusus apabila mempengaruhi interaksi sosial dan perkembangan anak. Contohnya, misal kecemasan anak yang dapat dialami anak yaitu fobia sekolah, kecemasan perpisahan, fobia sosial, dan kecemasan setelah mengalami suatu kejadian yang membuat anak itu menjadi trauma. Nah, gangguan ini disebut perkembangan pervasif pada anak, meliputi autisme serta gangguan perilaku dan interaksi sosial. Nah, menurut Widya Stuti 2008, autisme adalah kelainan neurobiologis yang menunjukkan gangguan komunikasi, interaksi, dan perilaku. Autism ditandai dengan terhambatnya perkembangan bahasa, munculnya gerakan-gerakan aneh seperti berputar-putar, melompat-lompat, atau mengamuk tanpa sebab. Nah, di sini saya mempunyai sebuah kasus, yaitu anak yang mempunyai gangguan autism.
Nah, sebut saja namanya S. Nah, S ini tuh berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayah dan ibunya juga mempunyai pendidikan yang tinggi dan mempunyai kakak perempuan yang sekarang itu duduk di bangku SD. Nah, dalam keluarga S itu tidak mempunyai gejala atau turunan yang seperti dialami oleh S. Nah, mengapa itu terjadi? Setelah saya mengumpulkan data atau tanya terhadap orang tuanya, yaitu saat S di kandungan itu S sempat kesalahan dalam posisi gitu. Jadi posisi S itu janin itu kurang bagus, berada di bawah. Nah, setelah lahir S itu mengalami perkembangan tidak sesuai, jadi mengalami general delay, lalu dilakukannya fisioterapi. Untuk penyebabnya orang tuanya juga tidak mengetahui, karena orang tua itu pada waktu itu fokus ke penanganan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kemampuan si anak. S diikutkan les melukis, terkadang juga ikut kakaknya saat les berenang, dan terapi juga yang di Surabaya, kalau nggak salah itu 1 minggu sekali. Kalau nggak salah itu sempat juga aku tanya-tanya dan mendapatkan info kalau si S itu harus, kalau nggak salah setiap minggu itu harus suntik entah itu suntik stimulus. Kalau yang saya ingat itu suntik stimulus pokoknya ya. Jadi pernah itu waktu masuk sekolah itu dia itu di 2 pahanya itu ada bekas suntikan gitu loh. Jadi dia suntiknya tuh 2 tuh. Aku nggak paham sih itu kenapa kok harus suntiknya 2. Saya nggak tanya ke orang tuanya juga. Nah, anak itu kesulitan hampir di semua hal, antara lain motorik, sensorik, dan kognitifnya. Nah, untuk imitasi gerakan dan suara, anak sudah mau mengikuti meski tidak sempurna. Untuk persepsi, bisa mengikuti meski masih jauh dibandingkan dengan teman sebayanya. Untuk membaca, menulis, belum mampu. Jadi di sini tuh anak itu, karena saya juga kebetulan guru shadownya dia, jadi memang dia tuh kalau gerakan sama suara itu dia bisa mengikuti, meskipun nggak sesempurna dengan seperti teman-temannya sebaiknya gitu loh. Jadi dia mau mengikuti, kalau menurutku ya, jadi dia itu mau mengikuti kalau misalkan dia tuh sesuai dengan moodnya gitu loh. Kalau moodnya bagus ya dia mau mengikuti, kalau nggak bagus ya udah dia nggak mau, benar-benar nggak mau tuh. Jadi saya selalu terus memotivasi dia untuk mengikuti pelajaran yang ada di kelasnya. Meskipun dia nggak mau, saya terus mencoba untuk agar dia tuh mau untuk mengikuti pembelajaran di kelas gitu. Nah, rutinitas orang tua terhadap anak yang dilakukan di rumah yaitu menstimulasi dengan gambar-gambar sederhana, mengajak komunikasi verbal dan non-verbal, melakukan diet gula, gluten, MSG, pewarna, pengawet, polifenol, dan melakukan terapi nutrigenomik di Surabaya. Untuk emosinya sendiri yang ditunjukkan jika ada suatu hal yang tidak cocok dengan diri S, anak lebih ke menangis, tapi sesekali juga menunjukkan marah. Untuk emosi yang ditunjukkan S itu terhadap sesuatu yang menyenangkan bagi S. Anak tertawa dan senang. Contoh S dinyanyikan lagu kesukaannya, menebak apa yang sedang anak pikirkan, menebak apa yang sedang anak sampaikan terhadap lawannya. Jadi misalkan S itu akan nangis kalau sesuatu itu tidak cocok dengan dirinya gitu loh. Misalkan, jadi pernah dia tuh kayak makan siang, contohnya makan siang, tapi bundanya itu telat nganter makanan. Misalkan jam 9 kan ya makan siangnya, makan siang. Nah, itu tuh bundanya tuh kayak telat gitu loh ngirimnya. Nah, di situ dia tuh marah, udah nggak mau makan, udah harus dibujuk, benar-benar dibujuk sampai bundanya sendiri yang nyuapin di situ. Dan itu susah banget untuk membujuk
si S ini, karena memang dia kalau udah waktunya A itu dia harus melakukan A juga. Kalau misalkan telat dia juga nggak mau gitu loh, marah. Tapi kalau ini tuh dia marahnya itu kemarin itu aku sempet dipukul sih, tapi mukulnya tuh nggak keras gitu loh, cuman kayak tek gitu lah, gitulah pokoknya. Dan bisa-bisa dia tuh bisa nangis, dan kalau nangis itu dia susah juga dieminnya, tapi dia pinternya tuh nggak tantrum gitu. Jadi kalau dia nangis itu aku tuh cuman perlu menjauhkan dia dari kerumunan orang-orang. Kan kayak gitu ya, kalau misalkan anak-anak ada satu anak yang nangis, apalagi ini tuh kan anakku yang nangis gitu kan ya, jadi teman-temannya tuh kayak gerumbul gitu loh, dan membuat S itu nggak nyaman. Akhirnya antara teman-teman itu tak suruh pergi atau menarik S ke tempat lain yang membuat dia tenang dan memeluk S gitu, jadi dia bisa merasakan tenang gitu loh. Dan S juga senang kalau misalkan dia ngomong menyampaikan sesuatu dan aku tuh bisa menebak gitu loh, orang tuanya bisa menebak apa yang dia sampaikan, apa yang dia omongkan, apa yang dia pikirkan. Dia tuh senang, terus tertawa gitu biasanya. Terus kalau misalkan S juga lagi bad mood atau lagi ya diem aja gitu, terus dinyanyikan lagu kesukaannya, itu dia tuh udah seneng gitu loh, udah mengikuti. Kalau gitu ya, kalau misalkan dia nggak fokus gitu, kadang itu tak nyanyikan lagu atau melakukan hal-hal yang disukai, yang menurut saya itu disukai oleh si S gitu. Jadi dia mau memfokuskan lagi fokusnya, pikirannya, dan mau mengikuti pembelajaran tersebut. Dan di sini interaksi dengan kakaknya itu baik, meskipun baru menginjak SD, kakak S itu sudah dewasa dalam membimbing dan menerima adiknya. Contoh, kakaknya ini tuh mengajari sholat, bernyanyi, dan lain-lain. Jadi waktu di sekolah itu gak tahu sih, S ini tuh lagi nyanyi gitu loh. Nyanyi itu yang gak pernah tak ajarin, jadi kayak wah, nyanyi apa ini kan, dia nyanyi terus, pokoknya nyanyi terus, meskipun kosakatanya tuh nggak jelas gitu loh, tapi setidaknya aku tahu nadanya kan. Terus waktu pulang tak tanya, bunda, si S nyanyi ini gitu kan, dapat dari mana, diajari bunda atau gimana gitu kan, soalnya saya juga nggak merasa saya mengajari S menyanyikan lagu ini gitu. Terus katanya bundanya, oh iya mbak, itu ternyata itu diajari oleh kakaknya gitu loh. Dan dia meniru kakaknya saat kakaknya itu juga menghafalkan lagu tugas dari sekolahnya gitu. Nah, S itu juga bisa melakukan contoh, melakukan apa yang dimintai tolong gitu loh oleh kakaknya atau orang tuanya. Contoh, mengambilkan barang, membuang sampah, menaruh alat makan kotor di wastafel, naruh barang di meja, dan lain-lain. Termasuk salah satu yang dibiasakan di rumah yaitu melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari. Kadang saat kakaknya meminta tolong untuk mengambilkan suatu barang, sudah tahu mana yang harus diambil. Sholat di rumah anak mau mengikuti dengan baik, meskipun masih geleng-geleng. Untuk sholat biasanya jamaah sama kakak dengan bunda mendampingi, menggunakan kepala tangan. Jadi di sini di sekolahnya itu juga kan ada sekolah duha ya pagi itu, dan sholat duhur. Nah itu tuh dia tuh bisa mengikuti, bisa ruku, bisa sujud gitu. Cuman terkadang dia tuh nggak bisa terpacu pada satu gerakan. Jadi kalau misalkan dia waktunya takbir, ya udah takbir begini. Tanya juga gini, tapi dalam hitungan detik aja tuh udah nggak gini lagi gitu loh, nggak mau gini lagi tangannya, udah fokusnya udah hilang. Tapi di situ tuh saya terus mengingatkan, dan orang tuanya mungkin di rumah juga mengingatkan terus dan membenarkan gerakannya yang benar itu seperti apa gitu. Dan terkadang itu saya itu juga perlu untuk memegangi kepalanya gitu loh, biar dia tuh nggak geleng-geleng gitu. Nah, untuk sosialnya, untuk bermain dengan teman sebayanya, S itu tidak terlalu tertarik.
hanya diam dan melihat-melihat saja serta tidak merontak sama sekali. Kalaupun es merontak pasti karena ia memakan coklat, tetapi saat dia mulai merontak, ayah dan ibunya itu akan memeluk es dan menenangkan, seperti yang saya lakukan, yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, di sini tuh emang si es itu, kalau saya observasi dan pendapat saya itu dia nggak terlalu tertarik sama teman-temannya gitu loh. Jadi sudah beberapa kali saya coba untuk agar temannya itu mengajak dia bermain, kalau nggak gitu menarik si S ini tuh ke suatu kelompok gitu loh, kelompok bermain gitu loh. Nah tapi S itu nggak tertarik gitu loh, udah memang nggak mau. Jadi dia itu kalau di kelas itu suka sama satu teman sebayanya cowok. Jadi kalau misalkan temannya itu ada atau menghampiri dia tuh senang gitu loh. Tapi senangnya itu dia tuh berlari. Jadi kayak seolah-olah temannya itu kayak mengajak si S ini tuh bermain kejar-kejaran gitu. Jadi sebenarnya tuh enggak, temannya si S ini enggak ngajak bermain kejar-kejaran, cuman menghampiri S terus ngajak ngobrol atau ngajak bermain Lego misal. Nah itu dia tuh dikira si S itu mempunyai persepsi kalau si temannya ini tuh mengajak dia bermain kejar-kejaran. Nah dia langsung berlari gitu aja, seperti itu. Nah yang selanjutnya yaitu makanan yang harus dihindari oleh anak yaitu makan yang mengandung pengawet, pemanis, perasa, MSG, gluten, gula, polifenol, dan kafein. Untuk anak mengandung gula dan polifenol, anak langsung aktif dan mengepak-kepakkan tangannya dengan intens, geleng-geleng intens, tertawa-tawa intens, susah diberi instruksi. Lalu gluten juga pengaruh ke pencernaan. Jadi kalau dia membawa bekal itu dia memang nggak pernah membawa bekal yang aneh-aneh gitu loh. Jadi dia nggak boleh makan kecuali makanan yang dibawakan oleh bundanya di bekal itu. Itu pun bundanya itu mengolah makanannya itu dengan baik. Jadi makanan itu tuh benar-benar nggak ada rasanya, benar-benar hambar. Jadi dia itu dapat merasakan manis itu hanya boleh makan buah. Nah buah itu juga buah-buah tertentu aja yang boleh dimakan sama si S, seperti itu. Jadi makanya dia itu suka banget sama buah. Dia kalau sekolah itu bawa 2 bekal, yang satunya nasi, makannya tuh selalu tempe, tahu, kalau kayak gitu ikan, terus sayur itu selalu sama nasi. Yang satunya itu ini buah, kadang buah pepaya, terus buah jambu gitu. Terus kalau buah misal kayak buah kelengkeng atau rambutan itu nggak boleh, soalnya kan terlalu manis gitu loh. Jadi kan terlalu manis kan juga nggak boleh gitu, nanti jadi anak itu langsung aktif gitu. Jadi pernah suatu hari itu diceritain sama bundanya kan, jadi anak ini itu dikasih jus. Jadi gini, kan ada temannya bundanya yang ke rumah main, lalu nah sama bundanya itu kan disuguhkan jus buah gitu loh, jus apa itu aku lupa. Nah itu kan pasti kan ada gulanya kan. Nah si temannya itu nggak tahu kalau misalkan nggak tahu temannya itu nggak tahu kalau anak ini tuh mengalami gangguan autism, atau nggak tahu emang nggak boleh makan yang ada kandungan gulanya gitu. Akhirnya si temannya bundanya ini itu ngasih satu sendok aja, terus disuapin ke si S ini. Akhirnya efeknya itu yang sudah saya sebutkan tadi, anak itu langsung aktif. Dan efeknya lain juga di terapinya itu, dia tuh mulai dari awal lagi terapinya. Jadi misalkan S ini tuh terapinya itu udah di tahap C misalkan.
Nah, dia tuh karena ada dikit aja gula atau bahan-bahan makanan yang dihindari masuk ke dalam tubuh S, maka terapinya S itu diulang dari awal gitu. Dan terapinya itu juga nggak murah gitu loh. Sekali pertemuan, sekali terapi itu bisa mendapatkan, bisa berapa juta gitu. Sini ada pengertian autism dan karakteristik autism. Autism berasal dari bahasa Yunani yakni kata auto yang berarti berdiri sendiri. Arti kata ini ditunjukkan pada seorang penyandang autism yang seakan-akan hidup di dunia sendiri. Nah, menurut Handojo 2004, beberapa karakteristik dari perilaku autism pada anak-anak antara lain, yang pertama bahasa atau komunikasi. Yang pertama adalah ekspresi wajah yang datar. Jadi S ini tuh susah untuk mengekspresikan wajahnya kecuali senang dan marah. Lalu yang kedua, tidak menggunakan bahasa isyarat tubuh. Yang ketiga, jarang memulai dengan komunikasi. Jadi memang dia itu jarang sekali atau mungkin nggak pernah untuk memulai komunikasi dengan lawan bicaranya. Lalu yang selanjutnya, tidak meniru aksi atau suara. Kalau meniru aksi atau suara itu masih didapat di diri S tadi. Nah, bicara sedikit atau tidak ada. Selanjutnya yaitu intonasi atau ritme vokal yang aneh. Jadi di sini tuh kalau dia menyampaikan sesuatu atau ngomong itu ada intonasi atau ritme vokal yang aneh gitu loh, yang mungkin orang itu nggak memahami dia itu lagi menyampaikan apa itu. Tampak tidak mengerti arti kata. Yang selanjutnya, mengerti dan menggunakan kata secara terbatas. Jadi memang mengerti dan menggunakan kata secara terbatas itu kadang dia tuh menirukan kata-kata yang saya ucapkan itu. Misalkan sudah kenyang, sudah, atau nggak gitu dijawab kenyang aja, kenyang gitu. Terus kamu senang gitu, terus dijawab senang, sudah, sebatas itu aja jawabannya gitu. Terus yang selanjutnya itu ada hubungan dengan orang. Yang pertama, tidak responsif. Yang kedua, tidak ada senyum sosial. Jadi memang kepada orang-orang tertentu aja kalau dia menyampaikan ekspresinya senyum tersebut. Kalau kayak gitu ya tergantung moodnya dia gitu. Yang selanjutnya, tidak berkomunikasi dengan mata. Jadi dia tuh kalau diajak komunikasi tuh benar-benar matanya tuh harus benar-benar, kepalanya harus didek gitu biar dia tuh mau lihat orang lawan bicaranya gitu. Kontak mata terbatas, ya sudah sebutkan tadi. Lalu tampak asyik bila bermain sendiri. Ya, jadi selain saya juga memotivasi dia dan menarik dia ke dalam grup bermainnya, itu dia tuh lebih tertarik ketika dia tuh main sendiri gitu loh. Jadi aku merasa dia tuh kayak asik sendiri gitu loh kalau bermainnya. Nah, tidak melakukan permainan giliran. Jadi di sini tuh memang iya, kalau dulu itu waktu pertama aku megang dia ini, waktu ketemu dia itu misalkan mengaji. Contohnya mengaji. Nah, dia tuh antriannya tuh kan harus mengantri kan. Nah, dia tuh nggak pernah mengantri, jadi dia tuh duduk di sebelahnya antriannya gitu loh. Ya, jadi di samping antriannya dan jauh dari antrian tersebut. Terus yang selanjutnya itu menggunakan tangan orang dewasa sebagai alat. Jadi dia itu tetap harus membutuhkan bantuan orang lain gitu. Yang selanjutnya, hubungan dengan lingkungan. Bermain repetitif, diulang-ulang. Jadi di sini itu kalau saya mengajarkan dia itu selalu diulang-ulang. Kalau nggak diulang itu nanti dia itu bisa hilang gitu loh, bisa lupa. Kayak misalkan dia tuh pernah sakit selama 1 minggu. Nah, saya kan udah memperkenalkan dia itu berbagai macam benda-benda kan. Nah, setelah saya ulang lagi waktu dia sudah
nggak masuk selama 1 minggu itu dia tuh udah lupa beberapa benda gitu loh, dan fungsinya tuh dia udah lupa gitu. Marah atau tidak menghendaki perubahan-perubahan. Jadi sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa S ini tuh atau anak yang mengalami gangguan ini tuh nggak suka pada perubahan-perubahan yang dialami. Jadi misalkan kalau jadwalnya sudah A, ya udah A gitu loh yang harus dilakukan. Jadi kayak kemarin itu kan dia itu harusnya itu pakai seragam waktu hari apa ya, Jumat, kalau nggak Jumat kayaknya. Jumat itu kan ada pawai gitu kan, pawai ulang tahunnya Gresik ya. Terus dia tuh nggak pakai seragam tapi pakai busana muslim, pakai takwa gitu loh, merah putih. Nah itu dari awal aku lihat dia tuh udah kayak sedih, sampai pulangnya tuh ya sedih. Ya mungkin ini faktornya gitu loh, dia nggak terbiasa, nggak mau. Harusnya dia tuh pakai seragam seperti itu. Dan selanjutnya itu memperlihatkan ketertarikan yang sangat tak fleksibel. Jadi dia itu terkadang itu tertarik sama A. Nah nggak mesti kalau biasanya tuh dia akan tertarik sama A itu juga, entah itu teman, entah itu benda gitu. Jadi nggak bisa ditebak gitu. Lalu selanjutnya respon terhadap indera atau sensoris. Yang pertama, kadang panik terhadap suara-suara tertentu. Jadi dia itu kalau info dari bundanya itu dia tuh nggak suka sama suara blender tuh. Terus dia nggak suka sama keributan, suara-suara keributan yang keras-keras itu dia nggak suka, dia langsung panik, langsung takut gitu. Terus yang kedua, sangat sensitif terhadap suara ya. Tadi dia bener-bener kalau misalkan dia tuh tahu temannya nangis ya, padahal itu jauh loh sama dia. Nah itu dia itu kayak langsung dengar gitu loh, wah temennya dia tuh lagi nangis, terus dia tuh langsung fokus. Jadi dia itu anaknya itu lebih kondusif ketika ada sesuatu yang misalkan teman-temannya itu nangis, kalau gitu teman-temannya lagi berantem, dia tuh lebih kondusif seperti itu. Jadi dia nggak menggeleng-gelengkan kepalanya, dia nggak mengepakkan tangannya. Jadi benar-benar dia tuh kondusif banget, diam banget ketika dia melihat suatu hal terjadi gitu loh sama teman-temannya. Nah di situ itu peran saya itu langsung kayak mengalihkan perhatiannya gitu loh, karena juga tidak baik juga kan bagi si S ini. Nah selanjutnya tuh bermain-main dengan cahaya dan mantulan. Jadi memang iya dia itu suka bermain dengan cahaya dan mantulan. Jadi misalkan kan masuk kelas itu kan cahaya itu kan masuk ya, kalau masih pagi itu dia tuh suka kayak gini-gini, kayak meletakkan tangannya tuh di cahaya matahari gitu loh. Terus memainkan jari-jari di depan mata. Jadi memang iya si S ini tuh suka melihat jari-jarinya sendiri gitu. Menarik diri ketika disentuh ya. Terus tertarik pada pola dan tekstur tertentu ya. Jadi dia tuh misalkan aku pernah pakai baju, ketemu sama dia tuh pakai baju yang tekstur bajuku tuh nggak biasa gitu loh. Jadi dia tuh kayak penasaran, akhirnya tuh tertarik gitu loh, hanya kayak dilihat terus nggak gitu diraba-raba terus kayak gitu. Terus yang selanjutnya tuh sangat inaktif atau hiperaktif. Nah selanjutnya seringkali memutar-mutar, membentur-benturkan kepala, menggigit pergelangan. Jadi kalau di sini tuh S ini, di poin ini tuh S itu nggak termasuk ini gitu. Tapi dulu itu katanya bundanya itu waktu usia berapa gitu loh, saat dia marah itu dia tuh memukul kepalanya sendiri, tapi nggak keras gitu. Tapi sekarang udah nggak pernah kok. Selanjutnya itu melompat-lompat atau mengapak-ngapakkan tangan. Jadi ya memang si S ini tuh kalau misalkan senang yang berlebihan itu dia bisa melompat-lompat, nggak kondusif gitu. Terus yang selanjutnya tuh tahan atau berespon aneh terhadap nyeri. Jadi suatu hari itu kan dia tuh kan keinjek kan sama aku. Nah tuh aku waktu itu pakai sepatu pantofel yang tebel gitu loh sepatunya. Nah dia tuh nggak pakai sepatu dan kaos kaki karena memang lagi olah tubuh yang tidak mengharuskan
yang harus dilepas gitu loh, alas kakinya. Nah aku nggak sengaja nginjak, terus aku langsung panik gitu kan, takut dia nangis atau kayak kesakitan, dan ternyata enggak, cuma dia kayak kaget. Terus habis itu ya udah dia lari lagi. Terus aku sampai, oh berarti anak ini tahan nih sama terhadap nyeri, respon aneh terhadap nyeri gitu loh. Terus juga pernah waktu dia itu lari-lari terus bener-bener jatuh keras, suaranya tuh sampai keras gitu loh. Dia cuma ngeringi 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 aja karena kesakitan. Setelah itu ya udah lari-lari lagi dan menunjukkan ekspresi senang gitu. Lalu yang selanjutnya ada poin kesenjangan perkembangan perilaku. Yang pertama, kemampuan mungkin sangat baik atau sangat terlambat. Jadi kalau di sini S itu termasuk yang terlambat. Yang kedua, mempelajari keterampilan di luar urutan normal. Misalnya membaca tapi tidak mengerti arti. Jadi di sini S itu kebetulan belum bisa membaca. Terus yang selanjutnya, menggambar secara rinci tapi tidak dapat mengancing baju. Jadi di sini tuh untuk menggambar sendiri itu dia masih belajar dan masih bisa menggambar garis-garis, lingkaran, mewarnai titik-titik. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pintar mengerjakan puzzle, tag, tapi amat sukar mengikuti perintah. Nah, kalau yang ini tuh dia belum menguasai. Yang selanjutnya, berjalan pada usia normal tetapi tidak berkomunikasi. Untuk berjalan ini tuh saya nggak tahu, saya belum mendapatkan info dari bundanya dan belum sempat menanyakan juga berjalannya itu dulu tuh waktu usia berapa gitu. Tapi untuk komunikasinya itu masih belum di usianya dia gitu. Jadi masih memang terlambat. Terus habis itu selanjutnya lancar membius suara tapi sudah berbicara dari diri sendiri. Jadi dia ya udah ngomong aja membeo gitu. Terus yang selanjutnya ada suatu waktu dapat melakukan sesuatu tapi tidak di lain waktu. Jadi memang dia saat ini tuh bisa A misalkan, nah besok itu dia belum tentu bisa mengerjakan A gitu. Nah, sampai di sini apakah teman-teman ada pertanyaan? Saya buka termin 1, 3 pertanyaan.